Di sebuah dungeon tampaklah seorang pemuda jomblo, tersakiti sedang farming, melawan para goblin hijau. Pria tersebut bernama Orhundura. Dia adalah seorang penyihir pendukung yang sedang melatih kemampuan berpedangnya. Orhun melawan goblin dengan teknik pedang yang digabung dengan sihir pendukung. パーティーメンバーを補助するだけでなく、パーティーには欠かせない魔術、防御力アップなど、攻撃力アップ。 Orhun seperti itu karena sebelumnya dia telah diusir dari parti pahlawan, sebuah parti yang dibangun Nol bersama Oliver, teman masa kecilnya. Mereka mengusir Orhun karena sebagai penyihir pendukung. Orhun tidaklah berguna di dalam parti pahlawan, dan yang lebih sakit hati Orhun malah dibanding-bandingkan dengan sosok penyihir di dalam parti peringkat S. Padahal faktanya, parti pahlawan yang dibangun oleh mereka itu berhasil meraih peringkat S hanya dalam beberapa tahun berkat Orhun. Lalu sebenarnya Orhun dulunya itu adalah seorang pendekar pedang. Namun karena parti pahlawan sudah memiliki pendekar dan kekurangan pendukung atau support, Orhun merubah perannya menjadi penyihir pendukung untuk menutupi kekurangan di partinya. Karena hal itu memang keputusan mereka, Orhun angkat kaki dari parti tersebut. Dan parahnya, sebelum pergi Orhun disebut sebagai orang serba bisa, tapi tidak ahli. ムカついてたのよ。なのにあれこれ偉そうに意見してきて貧乏よ。 Agar tidak ada lagi orang yang menyebutnya seperti itu, Orhun mengembangkan gaya baru, yaitu menggabungkan gaya bertarung seorang pendekar pedang yang menggunakan sihir. Orhun bertekad suatu hari nanti dia akan menjadi seorang petualang yang bisa melakukan apa saja. Dan ya, inilah dia, Yuusa Party Woi Dasareta anime yang baru rilis di tahun 2026. Tampaklah Orhun yang sudah merasa cukup dengan petualangannya hari ini tiba-tiba bertemu dengan kelompok parti tingkat rendah yang berlari ketakutan. Terdengar dari pembicaraannya, mereka itu telah meninggalkan seorang ciwi yang merupakan anggota baru di parti mereka saat mereka diserang orc. Meski itu bukan urusan Orhun, namun karena dia pernah mengalami hal yang sama, sontak Orhun merasa sangat geram. Orhun sangat tahu betapa sakitnya ketika ditinggalkan oleh partinya sendiri. Oleh karena itu Orhun langsung menegur mereka yang dianggapnya menyebalkan. Sontak Agus pun tidak terima ditegur oleh orang asing dan langsung mendaratkan pukulannya kepada Orhun. Namun dengan mudah Orhun menangkis pukulan Agus dan membantingnya ke lantai. Lalu Orhun menanyakan posisi si Ciwi yang ditinggal oleh mereka. Yang ternyata saat ini si Ciwi sedang dikepung oleh sekelompok orc yang mengerikan dan gede-gede semuanya. Di sana si Ciwi hanya bisa melindungi dirinya dengan sihir perisai. Si Ciwi berharap ada seseorang yang akan menyelamatkannya. Namun yang datang adalah Orhun. Tidak butuh waktu lama Orhun berhasil menumpas semua orc yang ada di sana. Si Ciwi pun sampai bingung sebenarnya Orhun itu seorang pendekar pedang atau seorang penyihir, karena baru kali ini dia melihat cara bertarung seperti yang dilakukan Orhun. Di sana Orhun akhirnya mengerti alasan parti peringkat rendah yang memilih untuk lari. Itu karena jumlah orc di sana sangat banyak yang tidak mungkin mereka kalahkan. 大丈夫? Setelah mengalahkan gerombolan orcs itu, Orhun membawa si Ciwi keluar dari dungeon dan langsung meninggalkannya. Tapi si Ciwi itu menahan Orhun karena ingin mengucapkan rasa terima kasihnya dan akan mentraktir makan seblak. Si Ciwi juga mengenalkan namanya, yaitu Sofia Claudel. Di sana Orhun merasa tidak asing mendengar nama Claudel, apalagi melihat lambang kelinci di jubah Sofia. Orhun menebak dari lambang jubahnya Sofia itu jelas berasal dari Night Sky Rabbits, salah satu guild terbesar di kerajaan Noitan. Night Sky Silver Rabbits adalah salah satu klan paling populer di kerajaan. Singkat cerita, Sofia membawa Orhun ke toko yang lambangnya sama dengan jubah Sofia. Di sana Orhun bertemu dengan si penyihir Selma Claudel, yang ternyata kakak dari Sofia. Di sana Orhun sangat tahu betul bahwa Selma adalah pemimpin kelompok peringkat S yang paling kuat di Silver Rabbits, sekaligus penyihir terkuat di benua ini. Dan dialah yang membuat para penyihir terkenal, bahkan telah menciptakan gagasan bahwa anggota parti yang berbeda memiliki perannya masing-masing. Di antaranya support, tanker, dan penyerang. Intinya membagi role dalam sebuah parti adalah ide Selma. Dan hal itulah yang mengubah cara pikir para petualang yang mencoba masuk ke berbagai dungeon. Itu sebabnya kenapa Orhun harus beralih dari seorang pendekar pedang menjadi seorang penyihir di parti pahlawan yang dibelanya dulu.
Dan karena melihat kehebatan Selma dalam raid bulan lalu, itu yang menyebabkan Oliver dan yang lainnya ingin menyingkirkan Orhun. Sepertinya Parti Pahlawan ingin memiliki anggota yang lebih kuat seperti Parti Peringkat S. Akan tetapi menurut asumsi gua, si Oliver hanya takut posisinya tergeser oleh Orhun yang serba bisa. Meski Orhun dan Selma sudah saling mengenal, tapi saat ini Selma seperti sangat marah kepada Orhun. Yang ternyata alasannya Selma menyangka Orhun menggebet Sofia adiknya yang masih bocil. Tapi untungnya setelah Sofia menjelaskan bahwa Orhun adalah yang menolongnya, akhirnya Selma pun mengerti, lalu meminta maaf kepada Orhun karena sudah salah paham dan bersikap tidak sopan. Di sana Sofia tampak terkejut setelah mengetahui bahwa Selma dan Orhun sudah saling kenal. Orhun menjelaskan bahwa mereka berdua bertemu saat raid bulan lalu. Dan karena mereka berdua adalah penyihir, jadi mereka ditempatkan bersama. Selma menjadi pusat komando dan Orhun yang membantunya sebagai pendukung. Selma merasa Orhun saat itu sangat membantunya, tepat seperti yang diharapkannya, atau sesuai dengan ekspektasinya. Nah, karena Sofia tidak tahu siapa Orhun, Selma memberitahu bahwa Orhun itu adalah orang terkenal, karena Orhun adalah anggota Parti Pahlawan. Tapi Orhun mengaku kepada Selma bahwa dia sudah tidak berada lagi di parti tersebut. Jelas saja hal itu membuat Selma terkejut. Itu karena bisa-bisanya Parti Pahlawan membuang orang sepenting Orhun. Mengetahui Orhun saat ini jadi pengangguran, Selma meminta Orhun untuk bergabung ke klannya dalam ekspedisi pembelajaran esok hari. Tentu saja itu tidak gratis, Selma berjanji akan membayar Orhun dengan layak. Sesuai dengan namanya, tujuan ekspedisi itu untuk melatih para rekrutan baru. Dengan kata lain, bisa dianggap sebagai latihan sambil bekerja atau PKL. Peringkat A atau yang lebih tinggi akan memimpin para rekrutan baru di ekspedisi tersebut sebagai pembimbing. Mereka akan menghabiskan 3 hari untuk menjelajahi 50 lantai di Southern Great Dungeon. Sontak Orhun merasa 3 hari untuk menjelajahi 50 lantai itu adalah hal yang gila. Karena menurutnya petualang pemula terbaik pun membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk melakukannya. Selma pun mengakuinya, tapi bukan hal tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Di sana Orhun paham bahwa Selma memiliki alasan lain. Mungkin bisa dibilang Selma sedang ditekan oleh sponsor untuk meningkatkan citra klannya. Selma pun mengakui perihal itu, dan dia sangat memuji Orhun yang nampak lebih cerdas. Lantas Selma memberitahukan bahwa dia sangat membutuhkan Orhun untuk mengatasi bos lantai di setiap 10 lantai. Di sana Orhun dibujuk untuk tetap ikut, bahkan Sophia pun memohon pada Orhun untuk ikut. Orhun meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu, karena Orhun masih trauma dengan sebuah party. Lantas Orhun memberikan persyaratan, di mana jika dia ikut dalam rencana Selma, Orhun akan pergi sebagai seorang pendekar pedang, bukan sebagai penyihir. Selma pun tidak keberatan karena Selma berpikir jika keadaan genting Orhun pasti akan kembali ke tugas utamanya, yaitu sebagai penyihir pendukung. Lalu jika Orhun bersedia untuk ikut, Selma akan menunggunya di markas Silver Rabbit esok pagi. Masih di malam yang sama, setelah ngobrol panjang lebar dengan Selma, Orhun pergi ke toko si Abah yang selalu dipromosikan oleh Orhun setelah Orhun menjadi petualang peringkat atas. Orhun merasa sangat senang karena bisa membantu si Abah. Tapi mulai saat ini Orhun tidak bisa lagi membantu mempromosikan tokonya si Abah. Itu karena Orhun sudah bukan lagi anggota Parti Pahlawan. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi orang yang akan mendengarkan perkataan Orhun yang merupakan orang biasa. Namun menurut si Abah, Orhun tetaplah Orhun. Entah pahlawan atau bukan, si Abah tetap akan berterima kasih dan tetap menghormatinya. Karena si Abah tahu apa yang telah Orhun lakukan dan betapa kerasnya Orhun berusaha lebih baik dari siapapun. Kata terima kasih dari si Abah itu memiliki arti bahwa ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan Orhun. Si Abah memberi wejangan agar Orhun melakukan apa saja atau apapun yang menurutnya baik. Hiduplah untuk diri sendiri dan bantulah orang lain. Apapun yang terjadi, si Abah akan selalu berada di pihak Orhun. 自分のために生きるもわしにはわかるんじゃよ。行動すればいい。ちーちゃん、ありがとう。 Keesokan harinya, tepat di jam subuh, Orhun menemui Selma di depan gerbang markas Silver Rabbit. Pagi itu Orhun terlihat sedikit lebih ceria karena semalam mendapat wejangan dari si Abah. Orhun sepertinya sudah ridho, ikhlas, dan merasa lega sudah keluar dari Parti Pahlawan. 昨日より顔色がいいんじゃないか? Di markas Silver Rabbit atau kelinci perak, Orhun dipertemukan langsung dengan ketua umum yang bernama Vince. Vince mengaku sudah tahu bahwa Orhun sudah keluar dari tim pahlawan. Jadi seharusnya tidak ada kecurigaan di antara Orhun dan tim kelinci perak yang menjadi saingan tim pahlawan. Bahkan sepertinya Silver Rabbit memiliki kesempatan untuk bersinar kembali setelah Orhun keluar dari tim pahlawan. Karena tanpa Orhun, tim pahlawan akan melemah. Vince yakin keluarnya Orhun adalah kerugian besar bagi tim pahlawan.
Kemungkinan mereka bisa naik level juga berkat sihir pendukung yang dimiliki Orhun. Sepertinya mereka akan senang jika Orhun bisa berada di pihak mereka. Setelah itu Selma menjelaskan secara detail penjelajahan yang akan dibantu Orhun sebagai pembimbing. Intinya mereka akan melakukan penjelajahan dungeon dari lantai 1 sampai 51 dalam 3 hari. Anggota baru akan dibagi menjadi 10 tim dan akan dibimbing oleh 5 orang termasuk Orhun dan Selma. Pertarungan dengan monster dilakukan dengan rotasi tim anggota baru. Lalu jika ada pertarungan yang genting, para pembimbing yang akan mengambil alih. Namun yang jadi pertanyaan Orhun, kenapa pembimbingnya hanya 5 orang? Padahal mereka hanya diberi waktu selama 3 hari untuk menyelesaikannya. Orhun menyarankan untuk membawa beberapa tim peringkat E untuk membantu dan meminimalkan risiko. Tapi Selma beralasan perjuangan seperti itu bisa membantu perkembangan anggota baru. Mungkin dengan minimnya orang yang membantu mereka akan lebih cepat berkembang. Bisa dibilang Selma ingin memberi pemikiran kritis pada anggota baru agar cepat berkembang. Jika dipikir-pikir alasan tersebut cukup masuk akal. Namun Orhun menduga pasti ada unsur atau niat lain dari Selma dan Vince. Dan Orhun juga paham mana mungkin mereka menjelaskan alasan yang sebenarnya perihal masalah inter pada pihak luar. Maka dari itu Orhun tetap bersedia untuk membantu dan mendapat uang muka sebesar 2 koin emas. Jika misi sudah selesai, Orhun akan mendapat 10 koin emas. Orhun merasa bahwa bayarannya itu terlalu banyak, bahkan bisa untuk biaya hidupnya 1 tahun hanya dengan rebahan. Tapi menurut Selma, bayarannya itu setimpal dengan kemampuan Orhun. 明日からよろしく頼むぞ。他に質問は？ 俺なりに精一杯やります。 Keesokan harinya, para anggota baru sudah berada di depan dungeon. Kedatangan Orhun disambut oleh Selma dan Sofia, yang sudah memakai seragam khusus anggota baru. Orhun memuji Sofia yang cocok memakai seragam tersebut. Selma langsung menilai bahwa Orhun itu jago merayu Ciwi, dan sepertinya sudah mempunyai pacar. Padahal kenyataannya Orhun itu jomblo lapuk. Tapi bukan tidak laku, mungkin dia sedang mencari yang sempurna. Atau mungkin sedang fokus meniti karirnya. Bisa jadi juga sedang menunggu istri orang menjadi janda. Namun ternyata Orhun yang tidak kaku di depan Ciwi. Itu karena sudah terbiasa berhadapan dengan Ciwi di tim pahlawan karena mereka tinggal seatap. Lalu tiba-tiba Sophia penasaran sekarang Orhun tinggal di mana. Tapi yang kaget malah Selma, karena takutnya sang adik mau main ke rumah Orhun yang jomblo. Setelah itu Selma membawa Orhun untuk berkenalan dengan pembimbing yang lain. Di sana ada Anthem posisi defender, Bernard yang juga sama seorang defender, dan Kathy seorang penyembuh. Sisanya Selma penyihir penguat dan Orhun sendiri seorang pendekar di posisi attacker. Adanya Orhun sebagai attacker menjadikan formasi mereka seimbang. Tapi jika Orhun tidak ikut, mungkin dari mereka akan menjadi attacker. Ternyata awalnya Vince tidak mengizinkan Orhun bergabung, karena posisinya sama dengan Selma, yaitu seorang penyihir. Bisa dibilang hadirnya Orhun akan merusak keseimbangan tim. Namun karena Orhun datang ke sana sebagai pendekar pedang, Vince pun tidak keberatan. Padahal mungkin niat Selma membawa Orhun itu untuk menggantikan posisinya. Karena 1 tahun terakhir tim Silver Rabbit tidak ada kemajuan setelah ditinggalkan oleh pilar utamanya. Meski Orhun posisinya sekarang pendekar pedang, tapi Selma tetap menaruh harapan kepada Orhun untuk mengangkat timnya kembali. Setelah itu Selma mengenalkan Orhun kepada semua anggota baru. Selma menjelaskan bahwa Orhun adalah penjelajah yang berhasil mencapai lantai 94 yang belum pernah mereka capai. Mereka pasti sudah tahu Orhun adalah anggota tim pahlawan, karena hanya tim itulah yang bisa mencapai lantai 94. Setelah tahu Orhun mantan tim pahlawan, mereka langsung bersemangat karena yakin Orhun bisa melindungi mereka. Lantas Selma memberitahukan bahwa Orhun di sana akan membimbing grup 10 yang berisi anggota baru yang menjanjikan. Tapi grup 10 itu ternyata hanya diisi 3 orang, yaitu Logan posisi penyihir penguat yang sangat polontong, katanya dia bisa melampaui Selma. Lalu Caroline posisi defender tapi tidak memakai baju zirah. Alasannya karena Caroline adalah defender tipe mengelak. Lebih jelasnya tipe defender yang memanfaatkan kecepatan untuk menghindari serangan. Dan yang terakhir adalah Sofia posisi penyihir penyerang dari jarak jauh. Ya, dari tingkah mereka Orhun menilai bahwa anggota grup 10 itu diisi oleh orang-orang bermasalah. というか、このミッション、これ問題児ってやつだ。 Singkat cerita, penjelajahan pun dimulai. Caroline bertanya kepada Orhun kenapa ada tim pahlawan yang ikut penjelajahan itu, padahal klan mereka itu adalah saingan Silver Rabbit. Sepertinya Caroline tidak menyimak pidato Selma bahwa Orhun itu adalah mantan anggota tim pahlawan. Tapi walau Orhun sudah menjadi mantan, Caroline masih kepo kenapa Orhun keluar dari tim pahlawan. Padahal menjadi tim pahlawan adalah impian semua orang. Di sana Orhun yang sudah malas menanggapi menjawab kumaha aeng wela, many liar. Ternyata Caroline menanyakan topik itu untuk menenangkan Sofia yang dari tadi terlihat tegang.
Menurut Orhun, Caroline nampak berisik dan pika sebelun. Tapi sepertinya dia adalah orang yang sangat perhatian. Tiba-tiba muncul 2 ekor monster serigala dari belakang mereka. Tapi dengan santuinya Orhun berjalan tanpa panik sedikit pun. Karena ternyata dia sudah menyiapkan sihir jebakan untuk memusnahkan para musuh yang muncul dari belakang. Setchigata no Majutsu. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lantai 20. Orhun sebagai pembimbing terus memperhatikan tim 10. Dari mulai Logan yang nampak pelontong. Tapi keterampilannya sebagai penyihir penguat memanglah hebat. Jika Logan bisa mempertahankannya dalam pertarungan jangka panjang, dia pasti bisa berguna di tim peringkat A. Sayangnya Logan masih kurang dalam memberikan komando sebagai penyihir penguat. Tapi mungkin itu karena Logan masih bocil yang belum banyak pengalaman. Sementara Caroline yang ingin menjadi defender tipe mengelak, kecepatannya memang sangat edan. Tapi ada 2 hal yang membuat Orhun cemas, yaitu Caroline terlalu ceroboh. Dan senjatanya yang merupakan 2 buah belati memiliki daya serang yang lemah. Terakhir Sofia. Jika dibandingkan dengan mereka berdua, Sofia sedikit tertinggal. Tapi kemampuannya sudah melampaui rata-rata seorang pemula. Bisa dibilang Sofia tidak memiliki kelemahan khas seorang pemula, yang membuat Orhun tidak sabar ingin melihat Sofia tumbuh. Sementara itu tim lain yang dibimbing oleh para pembimbing telah berhasil mengalahkan bos lantai 20. Mereka semua langsung mengantri untuk mendaftarkan kartu guild di sebuah kristal. Perlu kita ketahui kristal tersebut berfungsi sebagai checkpoint, di mana besok mereka akan kembali ke dungeon dan langsung berteleport ke lantai 21 dengan checkpoint tersebut. Setelah keluar dari dungeon, Selma bertanya tentang kesan Orhun setelah menjadi pembimbing. Orhun mengatakan bahwa anggota grup 10 memang berbakat seperti yang dibilang oleh Selma. Namun kerjasama mereka kurang bagus. Terutama Caroline yang membuat Orhun cemas sendiri. Padahal menurut Selma mereka itu sudah mendingan dibandingkan dulu. Segitu mah sudah uyuhan gitu ya. Jelaslah Orhun kebayang bagaimana mereka yang dulu. Yang sekarang aja udah bikin cemas. Singkat cerita, esok pagi pun cerah, tapi tak secara hati Orhun. Di mana Orhun melihat berita di koran tentang pergantian penyihir penguat di tim pahlawan. Dengan kata lain, berita di koran itu mempertegas pengusiran Orhun dari tim pahlawan. Di sana Orhun tampak sangat geram. Meski sudah keluar dari tim, tapi dia masih saja menjadi topik pembahasan. Orhun yakin jika di antara anggota baru ada yang membaca berita tersebut, sikap mereka kepada Orhun akan berubah drastis. Lalu pada saat Orhun akan pergi ke tempat kumpul, Orhun dicegat Luna, salah satu dari anggota tim pahlawan. Luna adalah satu-satunya orang yang tetap memperlakukan Orhun dengan baik. Saat teman-temannya yang lain sudah menganggap Orhun sampah tidak berguna ketika di parti pahlawan. Saat Orhun diusir dari tim pahlawan, kebetulan Luna tidak ada di sana karena ada urusan keluarga menghadiri acara sunatan tetangga. Andaikan saat itu Luna ada di sana, Luna pasti akan membela Orhun. Ternyata kedatangan Luna menemui Orhun, yaitu untuk membujuknya kembali ke tim pahlawan. Tapi sayangnya hal itu hanyalah inisiatifnya sendiri, bukan atas perintah dari tim. Di sana Luna sangat serius memohon agar Orhun kembali ke tim pahlawan. Namun semuanya sudah terlambat. Apalagi setelah Orhun melihat berita di koran. Sangat mustahil Orhun akan kembali ke tim pahlawan. Selain itu Orhun juga tidak mau untuk kembali. Tampaklah Luna tidak menyerah untuk membujuk Orhun. Itu karena mereka sudah punya janji akan menaklukkan dungeon besar bersama. Bukannya senang yang ada Orhun jadi semakin muak, karena janji itu akan dilakukan bertiga bersama Oliver. Namun Oliver malah berkhianat dan mengusir Orhun. Seakan-akan janji itu dianggap sebagai hutang pinjam 100 yang sengaja pura-pura lupa agar tidak dibayar. Sebenarnya dalam hati kecilnya, Orhun juga ingin mereka bertiga kembali seperti dulu. Tapi Orhun tidak mungkin kembali. Orhun menganggap semuanya sudah berakhir dan semuanya sudah terlambat. Nah, segitu dulu ceritanya. Lalu jika kalian ingin menonton kisah seru cerita ini, kalian harus sedikit bersabar hingga minggu depan. Karena anime ini adalah anime ongoing. Maka terima kasih telah menonton, ingat jangan lupa bahagia.